Halo, bertemu lagi bersama saya di channel Takumiken. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah serial yang sangat hype saat ini, yaitu The Last of Us. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Setelah berjalan jauh, Joel dan Ellie berhenti di tepi sungai, di kilometer 16 sebelah barat Boston. Suasana telah gelap. Joel dan Ellie beristirahat di tengah hutan dan terus berjaga-jaga. Jika seandainya datang seseorang, matahari telah terbit. Mereka pun melanjutkan perjalanan selama 5 jam mendaki bukit-bukit, hingga tiba di sebuah daerah peternakan di Cumberland. Joel berinisiatif mengambil beberapa persediaan di minimarket. Ellie berkeliling dalam minimarket dan menemukan sebuah ruangan suplai barang di bawah tanah. Dengan rasa penasaran, ia pun masuk ke dalam ruangan tersebut dan mendapati satu kotak makanan. Ia pun mengambilnya. Setelah mengamati hal-hal yang ada di dalam ruangan tersebut, tiba-tiba Ellie mendengar suara seseorang. Ternyata seorang tersebut adalah korban terinfeksi yang telah tertindih oleh reruntuhan bangunan tersebut. Ellie pun mendekatinya dan berusaha menyayat kepalanya dengan pisau dan langsung membunuhnya. Melanjutkan perjalanan, Joel dan Ellie melihat bangkai pesawat yang jatuh di Bukit Hijau. Di tengah perjalanan, Ellie bertanya kepada Joel, siapa yang pertama kali menularkan infeksi dari jamur cordyceps tersebut? Joel menjawab, infeksi cordyceps bermutasi, kemungkinan tercemar di bahan makanan yang dipakai oleh banyak orang untuk membuat sebuah kudapan, dan mereka mengkonsumsinya. Tiba-tiba jatuh sakit dan berubah menjadi monster yang berusaha menggigit manusia lainnya. Kilas balik pada tahun 2007, Bill bertahan hidup di rumahnya, di sebuah kota kecil dan menghabiskan waktunya di ruang bawah tanah, dengan persediaan yang tercukupi, sekaligus memantau keadaan di sekitarnya. Sesekali Bill keluar merepil bahan pangan dan energi yang telah habis. Bill hidup di kota kecil namun dengan fasilitas yang sangat memadai. Ia merancang keamanannya sedemikian rupa yang ia pasang di sekitar rumahnya. Suatu hari, tiba-tiba saja perangkap lubang yang ia buat dimasuki oleh seorang laki-laki yang berusia sebaya dengannya. Laki tersebut bernama Frank. Dengan waspada ia bertanya, apakah Frank terinfeksi? Frank menegaskan bahwa ia tidak terinfeksi. Akhirnya, Bill membantu Frank keluar dari lubang tersebut. Awalnya, Bill mengizinkan Frank untuk segera pergi. Namun Frank menyatakan bahwa ia lapar karena tidak makan selama 2 hari. Bill yang kasihan pun akhirnya memberikan Frank pakaian baru dan memasak stik daging untuk Frank. Mereka pun makan bersama. Lambat laun, Bill dan Frank terlibat kisah asmara. Pada awalnya, Bill, Frank, Joel, dan Tessa saling membantu bersama satu sama lain. Namun, Bill memaksa Joel dan Tessa pergi dari kediamannya karena ia merasa cemburu melihat perlakuan manis Frank terhadap Tessa. Melihat hal itu, Joel menyadari bahwa Bill adalah seorang gay. Kemudian, Joel dan Tessa meninggalkan kediaman Bill dan Frank. Setelah kepergian Joel dan Tessa, Bill merasa bahagia karena ia dapat menghabiskan banyak waktu bersama Frank, tanpa gangguan dari orang lain. Pada malam hari, beberapa penjara berusaha merusak keamanan Bill, hingga menyebabkan rumah lainnya terbakar. Frank yang menyadari suara ledakan dari kobaran api melalui jendela, terbangun mencari keberadaan Bill. Bill yang berada di luar berusaha menembak para penjara tersebut, hingga akhirnya Bill tertembak di bagian perutnya. Frank pun menggotong Bill, membawanya ke dalam rumah. Kondisi Frank yang lambat laun semakin menua, membuat ia memakai kursi roda karena penyakitnya. Bill dan Frank menghabiskan masa tuanya bersama-sama, hanya berdua saja. Bill merawat Frank dengan sepenuh hati. 29 Agustus 2023. Setelah berjalan jauh, Joel dan Ellie telah sampai ke kediaman Bill dan Frank. Joel masuk ke rumah Bill, memeriksa keadaannya. Namun tidak ada seorang pun yang menyaut. Kesana kemari mencoba membuka kamar Bill dan Frank, namun tidak bisa terbuka. Hingga akhirnya, Ellie menemukan sepucuk amplop yang berisi surat yang tergeletak di atas meja, ditulis oleh Bill sebelumnya. Tak hanya amplop berisi surat saja,
Bill juga memberikan sebuah kunci yang ia selipkan di dalam amplop tersebut. Ellie membuka surat tersebut dan mulai membaca kalimat yang telah ditulis oleh Bill. Ternyata Bill telah meninggal bersama dengan Frank di dalam kamar tidur mereka. Bill memberikan seluruh peralatan dan persediaannya kepada Joel. Kemudian Joel dan Ellie mengambil beberapa peralatan tersebut. Joel mengambil mobil milik Bill di garasinya, sebuah mobil klasik tua merek Chevrolet. Sambil ia mengecek keadaan mesin tersebut, Ellie memeriksa beberapa barang di rumah Bill. Gak ia menemukan sebuah pistol di dalam laci. Ia pun mengambil pistol tersebut dan menyimpannya di tas ransel yang ia gendong. Segala peralatan dan persediaan telah siap. Joel dan Ellie pun meninggalkan rumah Bill dan Frank, menggunakan mobil klasik Chevrolet milik Bill dengan tujuan menemui Tommy, adiknya Joel. Pada episode ini menceritakan kelanjutan perjalanan Joel dan Ellie tanpa kehadiran Tessa yang berusaha menuju ke kediaman Bill dan Frank yang merupakan rekan lama mereka. Setelah berhasil berada di kediaman Bill and Frank, ternyata hanya sepucuk surat dan nama saja yang mereka temui. Bill dan Frank telah tewas bersama-sama di dalam kamar tidur mereka.